Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di awal minggu pertama bulan Januari tahun 2026. Hari ini adalah hari Senin tanggal 5 Januari 2026 yang merupakan hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Adapun warna liturgi pada hari ini adalah putih dan kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus tampil di Galilea dan mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari surat pertama Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan surat pertama Yohanes 4 ayat 6. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 2 ayat 7 sampai dengan 8 dan ayat 10 sampai dengan 11. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 4 ayat 23 dan bacaan Injil pada pagi hari ini adalah Injil Matius 4 ayat 12 sampai dengan 17 dan ayat 23 sampai dengan 25. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 1 ayat 14 sampai dengan 15 dan Injil Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 15 untuk ayat 12 sampai dengan 17 dan Injil Lukas 6 ayat 17 sampai dengan 19 untuk ayat 23 sampai dengan 25. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, tanggal 4 Januari 2021 dan tanggal 6 Januari 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 4 ayat 12 sampai dengan 17 dan ayat 23 sampai dengan 25. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sesara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 4 ayat 12 sampai dengan 17 dan ayat 23 sampai dengan 25
biasanya selalu muncul setiap tanggal 5 Januari, begitu pula dengan struktur bacaannya. Panggilan seorang Kristiani adalah percaya kepada Yesus Kristus dan saling mengasihi sesuai dengan perintah Yesus Kristus. Sebagaimana bisa kita baca dalam bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari surat pertama Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan surat Yohanes pertama 4 ayat 6, khususnya pada ayat surat pertama Yohanes 3 ayat 23. Percaya berarti mengandalkan sepenuhnya kehidupan, perjuangan, dan pergumulan kita kepada Yesus Kristus. Yesus Kristuslah jaminan keselamatan kita, karena di dalamnya terdapat jalan kebaikan dan kebenaran menuju kebahagiaan yang selalu terbuka. Percaya kepada Yesus Kristus menjadi kekuatan, dasar, dan semangat kita dalam menjalani hidup dan kehidupan, terutama ketika berjumpa dengan masalah dan kesulitan. Iman itulah yang akan memampukan kita untuk mampu menghadapi, melewati, dan mengatasi segala permasalahan yang muncul, lalu kemudian berjalan ke depan dengan lebih tenang dan tidak mudah emosi atau berputus asa. Kita juga dipanggil untuk saling mengasihi sebagaimana telah diteladankan oleh Yesus Kristus yang telah dan selalu mengasihi manusia. Mengasihi dengan cara Allah Tritunggal Maha Kudus mengasihi adalah perjuangan kita sebagai murid-murid dan pengikut Yesus Kristus. Jika kita mampu melakukannya, maka makin nyatalah dan terang benderanglah hidup serta kehidupan kita sebagai citra Allah Tritunggal Maha Kudus di dunia. Yesus Kristus mengasihi manusia merupakan bukti ketaatannya kepada kehendak Allah Bapa yang ingin menghadirkan keselamatan bagi umat manusia. Pertanyaan sekarang adalah, sudahkah kehadiranku menjadi pembawa damai dan keselamatan pada orang-orang di sekitarku? Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat memulai minggu baru dan shalom.